Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pesta yang dihadiri banyak orang-orang hebat. Di saat itu juga ada seorang misterius yang sedang mencari tahu perihal latar belakang CEO perusahaan Cheng serta perusahaan Bai'an, dan saat itu yang menjadi direkturnya adalah Min Hui. 还挺年轻的，叫敏慧。 Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik dan seksi yang sedang berdandan. Wanita tersebut adalah Min Hui. Saat itu ia sedang menghadiri sebuah acara pesta. Namun orang-orang di sana merasa heran saat melihatnya. Karena ini pertama kalinya Min Hui mau menghadiri acara pesta. Tak hanya itu, ia juga sedang menggoda Pak Cheng di depan semua orang. Alhasil atas perbuatannya, ia pun dipermalukan oleh Yi Ting, istri Pak Cheng. Namun saat itu Min Hui diselamatkan oleh seorang pria misterius. Dan ternyata pria tersebut adalah Sin Ki. Saat mereka saling menatap, kenangan masa lalu pun terbayang kembali. 你愿意嫁给我吗？挺好。 Sin Ki pun membawa Min Hui pergi dari pesta tersebut. Dan saat itu adalah kali pertama mereka bertemu setelah 5 tahun yang lalu. Namun permasalahan di masa lalu membuat Sin Ki terus berpikir jika perhatian dan kebaikan yang Min Hui lakukan hanyalah demi sesuatu hal, sama seperti 5 tahun yang lalu saat Min Hui menipu Sin Ki. Berbeda dengan Min Hui, ia berharap jika kejadian di masa lalu bisa dimaafkan. Tetapi Sin Ki tidak bisa untuk memaafkan kesalahan yang telah Min Hui lakukan. Setelah itu, Min Hui pun menghubungi Pak Cheng. Ternyata apa yang sudah ia lakukan tadi hanyalah karena sesuatu hal yang sangat Min Hui butuhkan, yaitu operasi yang akan ditanggulangi oleh ayah Pak Cheng. Lalu Min Hui pun pergi ke rumah sakit. Ternyata putranya memiliki penyakit jantung yang mengharuskan ia selalu berada di rumah sakit. Anak tersebut bernama Kuan. Tak hanya itu, hubungan Min Hui dan Kuan dengan dokter yang bernama Dr. Zhou sangatlah akrab. Sebab dokter tersebut adalah dokter yang selalu menjaga dan menangani Kuan. Pada scene yang berbeda, Sin Ki terus memikirkan pertemuannya dengan Min Hui. Ia juga sampai meminta asistennya untuk mencari tahu mengenai Min Hui 5 tahun yang lalu. Saat itu, Sin Ki sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan jantungnya. Tak disengaja ia bertemu dengan Kuan, dan itu adalah kali pertama pertemuan mereka. Tanpa disadari, mereka mempunyai kemiripan pada saat mencuci tangan. Tak berhenti di sana, pertemuan antara Min Hui dan Sin Ki pun terjadi lagi. Sebab Min Hui membantu menyelamatkan Sin Ki. Min Hui juga mengkhawatirkan kesehatan Sin Ki. Sebab saat itu, Sin Ki berada di rumah sakit. Dan Min Hui kembali meminta agar Sin Ki mau memaafkannya. Tetapi lagi-lagi Sin Ki tidak menerima maaf itu. Di perusahaan Bai'an, Chao dan Min Hui sedang melihat berita yang tersebar di media sosial perihal Min Hui yang menggoda Pak Cheng. Namun berita tersebut malah membuat kerjasama antara perusahaan Bai'an dan rumah sakit Jiaren gagal. Hal itu membuat Min Hui harus bertanggung jawab dan menemui CEO Blue Jay. Sebab ialah yang menjadi investor terbesar di rumah sakit Jiaren. Sesampainya di perusahaan Blue Jay, Min Hui tercengang dengan kemegahan perusahaan tersebut. Tak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan adalah saat ia mengetahui jika CEO perusahaan Blue Jay ialah Sin Ki. Dan secara otomatis Sin Ki langsung menolak untuk meluangkan waktu membicarakan perihal kerjasama yang akan Min Hui bicarakan. Hal itu dilakukan Sin Ki sebab kebenciannya pada Min Hui akan masalah di masa lalu yang terjadi antara mereka berdua. Namun usaha Min Hui tak berhenti di sana. Ia terus berusaha untuk dapat berbicara dengan Sin Ki perihal tujuan kerjasama yang akan dijalankan antara perusahaan Bai'an dan rumah sakit Jiaren. Min Hui juga sampai membantu Sin Ki untuk lepas dari gadis yang sedang berkencan dengannya. Karena bantuan Min Hui itulah akhirnya Sin Ki mau memberikan waktu di hari Kamis pukul 10 pada Min Hui untuk membicarakan tujuan kerjasama perusahaan Bai'an. 我女朋友敏慧。 Di rumah sakit, Min Hui kembali merawat Kuan, dan Kuan berjanji akan menjaga ibunya ketika ia dewasa nanti. Kuan juga terus meminta ayah pada Min Hui, sampai membuat Min Hui tidak tahu ingin memberikan jawaban apa padanya. Keesokan harinya, Sin Ki kembali ke rumah sakit. Saat itu, ia kembali bertemu dengan Kuan, dan Kuan tak segan menanyakan apakah Sin Ki sudah mempunyai pasangan. Ternyata pertanyaan itu bertujuan agar Kuan bisa meminta Sin Ki untuk menjadi ayahnya. Sin Ki pun sampai berpikir jika Kuan adalah anak yatim.
我妈咪说了，我爸爸长得特别帅，我觉得你。 Namun tak berselang lama, Dr. Zhou menghampirinya dan Kuan memanggil Dr. Zhou sebagai ayah Dr. 真 Zhou. 的，他是我周爸爸。 Hal itu membuat Shin Qi mengira jika Dr. Zhou adalah ayah dari Kuan. Tak disangka saat Shin Qi akan pulang, ia malah melihat Min Hui bersama Kuan dan juga Dr. Zhou sedang bercengkrama. Melihat itu langsung membuat Shin Qi berpikir jika mereka adalah keluarga. Di sisi lain, Shin Qi terus memikirkan kebersamaan Min Hui bersama Dr. Zhou. Sampai membuatnya menjadi kesal karena Shin Qi mengira jika Min Hui sudah menikah dan memiliki seorang anak. Di hari Kamis, Min Hui datang tepat waktu pukul 10 pagi. Namun Shin Qi malah mengulur waktu sampai setengah jam. Alhasil Min Hui pun pergi dari sana, sebab ia harus menemani Kuan yang akan menjalani operasi jantungnya. Di rumah sakit, Kuan sudah menunggu Min Hui di depan pintu ruang operasi. Saat itu, Min Hui terus menyemangati Kuan agar rasa takutnya menghilang. Padahal di balik itu, Min Hui sangat mengkhawatirkan kondisi Kuan. Ia sangat takut jika sampai terjadi sesuatu pada Kuan. Namun Dr. Zhou mencoba menenangkannya. Tak berselang lama, Chao pun datang untuk menemani Min Hui. Kemudian setelah menunggu lama, Min Hui mendapat kabar gembira jika operasi Kuan berjalan dengan lancar. Sampai di malam hari, Min Hui masih terus menemani putra tersayangnya itu. Di perusahaan Blue Jay, Min Hui masih berusaha agar bisa berbicara dengan Shin Qi. Namun Shin Qi terus beralasan agar pertemuan mereka tidak terjadi. Dan kepintaran Min Hui dalam bidang IT. Ia membuat komputer Shin Qi mati total. Hal tersebut akhirnya membuat Shin Qi keluar dari ruangan. Lagi-lagi usaha Min Hui itu kembali gagal sebab Shin Qi masih mengungkit masalah di masa lalu mereka. Alhasil Shin Qi pun pergi meninggalkan Min Hui. Tetapi keberuntungan ada di pihak Min Hui. Saat itu Shin Qi terjebak macet dan Min Hui pun datang untuk membantunya. Alhasil Min Hui mengantarkan Shin Qi dengan kendaraan seadanya. Akhirnya Shin Qi sampai di suatu tempat. Ternyata ia bertemu dengan seorang anak yang mengidap penyakit jantung. Anak tersebut dibiayai oleh perusahaannya. Saat itu ia akan berobat ke luar negeri. Dan itulah kesempatan Min Hui untuk membicarakan tujuan proyek terbarunya. Alhasil, Shin Qi pun memberikan kesempatan untuk menjalankan proyek tersebut. Hal itu membuat Min Hui tersenyum bahagia. Dan Shin Qi malah memandangi Min Hui. Sampai membuat ia mengingat kenangan masa lalu bersama Min Hui. Di rumah sakit tak sengaja Shin Qi kembali melihat kebersamaan Min Hui, Kuan, dan Dr. Zhou. Hal tersebut membuat Shin Qi memanas. Alhasil ia meminta untuk dilakukan pemeriksaan dengan Dr. Zhou. Pada saat pemeriksaan, Shin Qi tidak bisa menahan kesalahannya pada Dr. Zhou. 如果您不相信我的判断，我们医院还有很多好的医生，您可以去找他们。 Tak berselang lama, Min Hui dan Kuan masuk ke ruangan Dr. Zhou. Situasi itu malah membuat Shin Qi semakin kesal, sampai membuat Kuan mengatakan jika ia tidak lagi menyukai Shin Qi. Kejadian itu sampai membuat Min Hui mengejar Shin Qi dan mengatakan jika Shin Qi masih membencinya, jangan melukai orang-orang di sekitarnya. Shin Qi juga malah mempertanyakan kapan Min Hui pernah merasa bersalah, sebab ia malah bisa hidup bahagia, menikah dan memiliki seorang anak. Hal tersebut membuat Min Hui langsung terdiam. Kemudian rapat perihal proyek yang akan bekerja sama dengan rumah sakit Jiren pun sedang berlangsung. Di sana terdapat pihak rumah sakit, perwakilan perusahaan Bai'an, perwakilan perusahaan Cheng, dan tentunya Shin Qi sebagai investor terbesar di rumah sakit Jiren. Ternyata terdapat dua proyek yang sedang bersaing untuk mendapatkan kerjasama tersebut, yaitu proyek Min Hui dan juga proyek Lin. Pada scene yang berbeda, Shin Qi sedang melihat renovasi rumahnya yang baru saja selesai. Saat ia melihat halaman belakang rumah, mengingatkannya akan kenangan masa lalu bersama Min Hui. 那么久啊？我还在想。 Saat itu, Kuan sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Min Hui. Hal itu bersamaan dengan Shin Qi yang juga ada di sana. Lalu Min Hui harus meninggalkan Kuan sendirian. Hal itulah yang sedang membuat Kuan kembali bertemu dengan Shin Qi dan bermain bersama. Kebersamaan mereka itu akhirnya membuat Shin Qi mengetahui penyakit yang sedang ia idap oleh Kuan. Dan penyakit itu sama dengan dirinya. Tak hanya itu, ia juga baru mengetahui jika Dr. Zhou bukanlah ayah kandungnya. Hal tersebut membuat Shin Qi menanyakan hari ulang tahun Kuan. Sebab ia sedikit curiga akan anak tersebut. Tetapi semua itu berhasil digagalkan oleh Min Hui.
Tak berhenti di sana, Shin-ki masih terus mempertanyakan hal yang sama pada Min-hui. Sebab akhirnya Min-hui memberikan jawaban yang membuat Shin-ki terdiam dan melepaskan mereka. 也就是说，也就是说跟你一点关系都没有，行了吗？ Di rumah sakit, saat Min-hui sedang menjaga Kwon yang tertidur, ia mengingat saat-saat dirinya ingin melakukan aborsi. Sampai pada akhirnya, ia memilih untuk melahirkan anak tersebut. Dan juga saat ia mengetahui jika Kwon didiagnosis kelainan katup jantung bawaan, masa sulit itu berhasil dilalui Min-hui seorang diri. Di perusahaan Baian, Pak Ding mengganggu Min-hui, dan Min-hui pun langsung memberinya pelajaran. Setelah itu, Min-hui melihat hasil pemilihan siapa yang berhasil bekerja sama dengan rumah sakit Jiaren. Dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui jika perusahaan Baian gagal memenangkan kerjasama itu. Dengan perasaan yang tidak terima sebab mereka kalah tanpa alasan yang kuat. Akhirnya Min-hui pun pergi menemui Shin-ki. Saat itu Min-hui ingin meminta penjelasan dari Shin-ki karena proyek milik perusahaan Cheng adalah proyek yang masih setengah jadi. Ditambah proyek tersebut tentang sistem bedah jantung cerdas, tetapi Shin-ki tidak bisa memberikan jawaban sebab hasil tersebut adalah dari pemungutan suara. Saat itu Shin-ki bertemu dengan Lin dan Pak Cheng. Namun pertemuannya dengan mereka malah membuat Shin-ki curiga jika Lin dan Pak Cheng sudah melakukan suatu kecurangan. Keesokan harinya, Min-hu sedang memata-matai dekan Pu. Ia adalah atasan di rumah sakit Jiaren, sebab Min-hu curiga jika hasil kerjasama itu ada hubungannya dengan dekan Pu. Di saat yang bersamaan, Shin-ki juga ada di sana, namun ia malah mengagetkan Min-hui. Alhasil Min-hui tak sengaja memberinya pelajaran. Kejadian itu malah membuat bajunya robek dan Shin-ki segera memberikan jasnya untuk Min-hui. Sama halnya dengan Min-hui, ternyata Shin-ki juga mencurigai dekan Pu dan ingin menyelidikinya. Kemudian aksi Min-hui pun dimulai. Ia terus mengikuti setiap gerak-gerik dekan Pu sampai akhirnya ia hampir saja ketahuan. Namun Shin-ki berhasil menyelamatkannya. Kejadian itu malah membuat mereka berpelukan dan Min-hui yang meninggalkan bekas lipstik di baju Shin-ki. Di saat itulah Min-hui baru mengetahui jika Shin-ki juga mencurigai dekan Pu. Bahkan Shin-ki yang sebenarnya mendukung proyek perusahaan Baian. Setelah itu Min-hui dan Shin-ki mengobrol di sebuah kafe. Min-hui sedang membicarakan perihal dekan Pu. Bahkan ia juga mengajak Shin-ki untuk bekerja sama dengannya. Dengan rasa dendam yang masih ada pada Shin-ki membuatnya menolak kerjasama itu. Namun Min-hui terus merayu Shin-ki. Sampai akhirnya Shin-ki pun menyetujui kerjasama mereka. Keesokan harinya Min-hui dan Shin-ki mulai menjalankan aksi mereka. Saat itu Min-hui mengajak istri dekan Pu untuk bertemu. Dan Shin-ki yang juga bertemu dengan Lin. Mereka semua berada di suatu tempat yang sama. Lin yang melihat Min-hui sedang bersama istri dekan Pu langsung terlihat panik. Dan benar saja perusahaan Cheng memang menyuap dekan Pu agar mereka bisa bekerja sama dengan rumah sakit Jiaren. Aksi Min-hui dan Shin-ki itu malah membuat mereka menjadi tampak lebih dekat. Kemudian perusahaan Baian pun mendapatkan kabar baik. Akhirnya rumah sakit Jiaren memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan Baian. Kabar baik tersebut membuat Chow mengadakan jamuan makan malam dan ia juga mengundang Shin-ki untuk bergabung. Saat itu Chow mencoba membuat Shin-ki mabuk dengan mengajaknya meminum banyak alkohol. Sementara Min-hui yang mengetahui jika Shin-ki tidak bisa banyak minum alkohol, rela mengorbankan dirinya sendiri dengan menggantikan Shin-ki untuk meminum alkohol. Karena minuman itu akhirnya membuat Min-hui sakit perut. Lagi-lagi Shin-ki malah mengatakan jika Min-hui pura-pura peduli padanya. Dan Shin-ki yang masih belum memaafkan Min-hui. Hal tersebut membuat Min-hui mengatakan semuanya jika di masa lalu ia sama sekali tidak berniat membohongi Shin-ki. Perihal dirinya yang berpura-pura sebagai Su Tian, gadis yang disukai oleh Shin-ki. Namun semua itu dilakukannya agar Shin-ki terus bisa bertahan hidup. Sebab Su Tian sudah pergi meninggalkan Shin-ki selama-lamanya. Tak hanya itu, pada saat Shin-ki terbaring di rumah sakit, Min-hui lah yang setia menemani dirinya, sembari berharap agar Shin-ki bisa bertahan. Namun saat Shin-ki sadar Min-hui tidak ada bersamanya. Ternyata hal itu dilakukan Min-hui karena Shin-ki yang tidak ingin melihatnya lagi. 可是我醒来没见到。 但是因为你是说的，你说你这辈子你都不要看到我。 Min-hui juga menanyakan apakah Shin-ki merasakan jika perasaan Min-hui itu asli
atau tidak. Tetapi Shin Ki malah tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya adalah jadwal rapat mingguan antara perusahaan Bai-an dan Shin Ki. Namun rapat itu diwakilkan oleh Chao. Hal yang terjadi, Shin Ki malah memberikan beberapa pertanyaan yang tidak sesuai pembahasan. Sampai akhirnya membuat Min Hui harus datang ke rapat tersebut. Padahal Min Hui sedang berusaha menghindari Shin Ki. Tak lama setelah Min Hui berada di ruang rapat, ia mendapatkan telepon dari guru sekolah Kuan. Ada sesuatu yang terjadi pada Kuan dan mengharuskan Min Hui untuk pergi menjemput Kuan. 辛总，我儿子现在在医院，我必须马上赶过去。 Di rumah sakit, Kuan sudah bersama Dr. Zhou. Tak lama kemudian, Min Hui juga ada di sana. Ternyata Kuan dibully oleh teman sekolahnya sebab ia yang memakai monitor di jantungnya. Alhasil, ia pun tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Akhirnya, Min Hui pun berhasil menenangkan Kuan. Di sisi lain, asisten Shin Ki yang bernama Hardy memberikan saran pada Shin Ki untuk pergi ke rumah sakit menjenguk anak Min Hui. Dan saran tersebut disetujui oleh Shin Ki. Sesampainya di rumah sakit, Shin Ki melihat Kuan sedang termenung sendirian. Ia pun langsung bergegas menghampiri Kuan. Ternyata Kuan sedang sedih sebab ibu dan ayah Zhou selalu memintanya memakai monitor jantung. Mereka membohongi Kuan dengan mengatakan jika Kuan memakai alat tersebut, maka dirinya akan terlihat seperti Iron Man. Padahal Kuan tahu jika tidak ada Iron Man di dunia ini. Maka dari itu teman-teman sekolah Kuan membuli dirinya. Mendengar hal tersebut mengingatkan Shin Ki bagaimana masa kecilnya, yang juga bernasib sama seperti Kuan. Alhasil Shin Ki pun membuat Kuan percaya jika dirinya memang seperti Iron Man yang sangat hebat dan pasti teman-teman sekolah Kuan mau bermain dengannya. Saat itu Shin Ki membuat benda ajaib yang menjadikan Kuan terlihat sangat keren. Tak hanya itu, Kuan juga meminta Shin Ki untuk menjadi ayahnya sebab ia kasihan melihat ibunya yang tersiksa selama ini. Saat itu juga, Shin Ki mengetahui jika Min Hui selama ini tidak memiliki pacar karena ia hanya cukup hidup bersama Kuan. Kemudian Shin Ki mengantarkan Kuan pada Min Hui. Saat itu Min Hui terlihat sangat panik mencari Kuan dan Min Hui juga melihat bahwa anaknya sudah tidak bersedih lagi sebab Shin Ki yang membuatkan benda ajaib sebagai energi jantung untuk Kuan yang menjadikan Kuan terlihat sangat keren dan percaya diri bahwa ia adalah Iron Man cilik. Di sekolahnya, Kuan tampak sangat bahagia dan teman-temannya pun kembali mau bermain dengan dirinya. Min Hui pun sangat bahagia mengetahui hal tersebut dan ia mengucapkan terima kasih pada Shin Ki. Kemudian Shin Ki pun mengobrol bersama Min Hui dan saat itu Shin Ki memaafkan Min Hui. Ia juga bersedia melupakan masalah di masa lalu. Akhirnya hubungan mereka berdua kembali membaik dan mereka akan menjalani hubungan sebagai mitra yang akan bekerja sama ke depannya. Saat itu Shin Ki menemui Kuan di sekolahnya. Ia memberikan topeng Iron Man pada Kuan. Hadiah itu membuat Kuan sangat senang, bahkan teman-temannya juga mengagumi hadiah yang diberikan Shin Ki untuknya. Di perusahaan, Min Hui sedang mempersiapkan proyek yang ia tangani. Tak berselang lama, guru sekolah Kuan menelpon dirinya dan Min Hui pun langsung terlihat sangat khawatir. Ia langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Shin Ki sudah berada di sana dengan perasaan yang sangat ketakutan. Min Hui menanyakan bagaimana kondisi Kuan. Lalu Hardy memberikan kabar jika Kuan membutuhkan transfusi darah. Namun rumah sakit kehabisan stok darah. Maka dari itu Shin Ki bersedia mendonorkan darahnya. Tetapi Min Hui melarangnya. Dan saat itulah Min Hui mengatakan jika Shin Ki adalah ayah kandung Kuan. Maka ia tidak bisa mendonorkan darah untuk Kuan. 你什么态度？我是在救你。 技术不能输血。 Karena hal itu, akhirnya Min Hui dan Shin Ki pun berdebat, sebab Min Hui yang selama ini menutupi kebenaran darinya, dan Shin Ki juga sudah curiga pada Min Hui. Namun semua itu dilakukan Min Hui karena beberapa tahun yang lalu Shin Ki sangat membenci dirinya. Sebab di masa lalu, Shin Ki dan Sutian adalah sahabat kecil yang sudah berjanji akan bertemu kembali 15 tahun kemudian. Tetapi di hari pertemuan mereka, Sutian mengalami kecelakaan yang membuat Min Hui harus berpura-pura menjadi Sutian dan bertemu dengan Shin Ki. Semua itu dilakukan Min Hui demi amanah yang diberikan Sutian. Di saat ia akan menghembuskan nafas terakhirnya karena kecelakaan yang dialami Sutian dan Min Hui 5 tahun lalu, alhasil hubungan percintaan Min Hui dan Shin Ki di masa lalu diawali dengan kebohongan. Setelah hubungan itu terungkap, membuat hubungan mereka pun kandas.
Dan Shin Ki sangat membenci Min Hui sejak saat itu. 我跟你没有任何关系。 Di rumah, Shin Ki masih sangat kesal karena Min Hui yang kembali membohonginya. Namun di samping itu, Shin Ki juga merasa sangat bahagia sebab ia ternyata sudah memiliki seorang anak yang bahkan sangat mirip dengan dirinya. Tak hanya itu, Shin Ki juga sampai membayangkan jika Kwon memanggilnya ayah. Di sisi lain, Min Hui malah masih merasa tidak tenang karena Shin Ki yang mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya, Min Hui yang baru pulang bekerja sangat terkejut melihat Shin Ki yang sudah berada di rumahnya. Bahkan ia juga bermain bersama Kwon. Hal tersebut membuat Min Hui sangat kesal, ditambah lagi dengan Shin Ki yang mengatakan jika ia akan tinggal di rumah itu bersama mereka berdua. Perdebatan di antara mereka pun dipergoki oleh Kwon. Alhasil Kwon pun merasa sangat senang karena ia mendengar jika Shin Ki akan tinggal bersama mereka. Namun Min Hui kembali bertanya pada Kwon, apakah ia bersedia jika Shin Ki tinggal bersama mereka? Dan benar saja, Kwon sangat bersedia. 太好了，那今天晚上我要骗两爸爸陪我睡。 Setelah itu mereka pun istirahat. Namun Shin Ki tidak bisa tidur dengan nyaman. Ia keluar kamar sembari melihat kenangan masa kecil Kwon. Tak hanya itu, ia juga sampai tertidur di perosotan yang membuat Min Hui sangat terkejut. Di pagi hari, Min Hui terkejut melihat Shin Ki yang ternyata berada di rumahnya, namun ia malah berpakaian seksi. Dengan santai, Shin Ki malah mengatakan bahwa ia sudah pernah melihatnya seperti itu. Kemudian tak disangka Dr. Zhou malah berkunjung ke rumahnya. Hal itu membuat Min Hui kalang kabut dan langsung menyuruh Shin Ki untuk bersembunyi. Ternyata Dr. Zhou mengantarkan sarapan pagi untuk Min Hui dan Kwon. Mengetahui hal tersebut membuat Shin Ki merasa kesal dan langsung menanyakan apa hubungan mereka berdua. Sebab Shin Ki tidak terima jika Kwon sampai memanggil ayah pada orang lain. Tak hanya itu, Shin Ki juga tidak mengizinkan Kwon memakan makanan yang dibawa oleh Dr. Zhou. Pada saat itu, Shin Ki juga meminta Min Hui untuk menjelaskan pada Kwon jika ialah ayah kandung Kwon. Namun Kwon malah sudah memahami jika Shin Ki adalah ayah kandungnya. Mendengar hal itu membuat Shin Ki merasa sangat senang dan meminta Kwon untuk memanggilnya ayah. Tetapi Kwon yang pintar, ia mengetahui jika ibunya tidak menyukai jika Kwon memanggil Shin Ki ayah. Maka Kwon hanya akan memanggil Shin Ki dengan namanya. 我觉得敏慧好像不喜欢让我叫你爸爸，那我就叫你新奇吧。 Perdebatan antara Shin Ki dan Min Hui pun tak berhenti di sana. Shin Ki masih terus protes perihal sarapan pagi yang dibuat Min Hui sebab ia menginginkan gizi yang baik untuk anaknya. Keesokan harinya, Shin Ki yang sedang mandi tiba-tiba kehabisan air panas dan ia pun langsung protes pada Min Hui. Lalu Min Hui pun menjelaskan padanya jika kehidupannya tidak sama seperti kehidupan Shin Ki yang kaya raya. Di pagi hari, Min Hui terlihat sangat kerepotan sampai ia meminta bantuan Kwon untuk memasukkan laptop ke tas miliknya. Setelah itu, perdebatan kembali terjadi hanya karena Shin Ki yang tidak ingin Kwon diantar dengan motor besar milik Min Hui. Alhasil mereka pun berangkat bersama menggunakan mobil Shin Ki. Kwon pun merasa sangat senang. Kemudian pada saat rapat berlangsung, Shin Ki dan Min Hui tidak bisa berkutik sebab laptop mereka ternyata tertukar. Sedangkan di sana sedang banyak orang-orang penting. Alhasil Min Hui mempresentasikan proyeknya tanpa melihat bahan. Hal tersebut membuat Shin Ki terlihat sangat kagum. Setelah itu Min Hui pun diam-diam menemui Shin Ki untuk menukar laptop mereka. Lagi-lagi saat itu mereka malah berdebat dan saling menuduh. 你 Di 别总 rumah, 管 Kwon 新奇 mendapatkan 走，那 kejutan 样 sebab 他多可 kamarnya 怜。 sudah berubah menjadi markas Iron Man. Semua itu berkat Shin Ki dan Kwon pun merasa sangat bahagia. Namun berbeda dengan Min Hui, ia merasa tidak terima sebab Shin Ki yang banyak mengubah perabotan di rumahnya. Perdebatan di antara mereka pun disaksikan oleh Kwon, yang akhirnya membuat Kwon bersedih. Ia juga meminta untuk Min Hui dan Shin Ki seperti orang tua teman-temannya yang tidak bernada tinggi saat bicara, bahkan saling bergandengan dan berpelukan saat berbicara. Di malam hari, Shin Ki sedang bermain bersama Kwon dan akan bersiap untuk menidurkan Kwon. Namun saat itu ia malah melihat bekas jahitan di dada Kwon yang membuat ia bersedih. Tetapi ia juga sangat bahagia karena memiliki seorang anak
dan ia juga akan selalu membuat Kwon bahagia. Keesokan harinya, Kwon dan Shin-ki sedang sarapan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka berdua ingin menghabiskan akhir pekan bersama. Benar saja, Shin-ki membawa Kwon ke sebuah mall yang sangat besar dan ia mengajak Kwon untuk bersenang-senang. Dari berbelanja pakaian yang sama, bahkan membeli banyak mainan dan makanan. Sesampainya di rumah, Min-hui dibuat terkejut dengan melihat banyaknya barang yang dibeli oleh Shin-ki dan Kwon serta mereka berdua yang berpakaian sama. Saat itu, Min-hui dan Shin-ki kembali berdebat sebab Min-hui tidak terima dengan kemewahan yang diberikan Shin-ki untuk Kwon. Karena selama ini Kwon sudah cukup bahagia dengan kehidupannya. Namun, Shin-ki melakukan itu semua hanya karena ingin membahagiakan anaknya. Perdebatan itu pun kembali dilihat oleh Kwon. Alhasil, Kwon mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Shin-ki dan Min-hui selalu bertengkar karena dirinya. Kwon hanya ingin mereka selalu bahagia bersama. Alhasil, Shin-ki pun menenangkan Kwon dan berjanji padanya. Kemudian Min-hui melihat Shin-ki dan Kwon yang sedang bermain bersama di kamar. Ia pun langsung menghampiri mereka berdua. Saat itu, Min-hui mengkhawatirkan jika waktu Shin-ki sebagai CEO serta kesibukannya malah ia korbankan untuk bermain dengan Kwon. Namun, Shin-ki tetap santai dengan mengatakan bahwa keuntungan terbesar menjadi CEO adalah bisa mengontrol waktu dengan bebas. Lagi-lagi, Min-hui terus mempertanyakan perihal Shin-ki yang sampai kapan akan tinggal di rumahnya. Shin-ki yang pintar, ia langsung melempar pertanyaan pada Kwon. Dan Kwon pun mengatakan pada ibunya jangan selalu mengusir Shin-ki, sebab betapa kasihannya Shin-ki. Saat itu, Min-hui menaruh curiga pada sikap Shin-ki. Akhirnya membuat ia ingin menanyakan maksud dan tujuan Shin-ki yang sebenarnya. Namun saat itu, ia melihat Shin-ki yang sedang bekerja di larut malam. Tiba-tiba laptop Shin-ki mati total dan Min-hui pun langsung membantu memperbaikinya. Walaupun dengan sedikit kesal, sebab Shin-ki yang tidak tahu terima kasih. Setelah selesai, mereka malah saling menatap sebab sebuah pulpen yang jatuh ke lantai. Kemudian Min-hui pun mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Kwon meninggalkannya. Ternyata Shin-ki juga paham akan hal itu, jika seorang anak harus bersama ibunya, sebab Shin-ki sudah merasakan hidup sebatang kara tanpa ada orang tua. Shin-ki juga berterima kasih pada Min-hui karena tidak menggugurkan kandungannya, dan akhirnya membuat Shin-ki memiliki keluarga. Di perusahaan, Min-hui sedang bersama Chow dan saat itu Chow terlihat sangat bahagia. Ia membuat Min-hui curiga jika Chow sudah memiliki pacar. Saat itu di perusahaan juga terdapat karyawan baru. Dia adalah asisten Ding yang baru. Di sisi lain, Shin-ki sedang bertemu dengan Pak Cheng. Mereka sedang membicarakan perihal proyek baru milik perusahaan Cheng. Proyek tersebut hampir membuat Shin-ki tertarik, namun ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Di saat yang bersamaan, Min-hui dan Chow juga berada di restoran yang sama dengan Shin-ki. Mereka diundang oleh Ding untuk menyambut asisten barunya dengan makan bersama. Namun Ding malah bersikap cabul pada asistennya tersebut. Min-hui yang melihatnya langsung berusaha menyelamatkan Mei-mei, asisten barunya itu. Tetapi Min-hui malah mendapat cemoohan dari Ding. Min-hui bahkan dikatai sok suci karena melahirkan anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Kejadian tersebut bersamaan dengan Shin-ki yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Dan ia yang mendengar cemoohan itu langsung memberikan Ding pelajaran. Kemudian Min-hui mengejar Shin-ki untuk mengucapkan terima kasih. Shin-ki masih merasa sangat kesal mendengar perkataan Ding tersebut. Tak berselang lama, Chow menyusul untuk mencari Min-hui. Namun agar tidak ketahuan, Min-hui sampai mengajak Shin-ki untuk bersembunyi. Di perusahaan Blue Jay, Shin-ki merasa sangat senang berkat kue yang diberikan Min-hui untuknya. Ia pun sangat menikmati kue tersebut dan membuat moodnya menjadi sangat baik. Di sisi lain, Min-hui sedang ingin mengantarkan Kwon untuk pergi ke sekolah. Saat itu, Min-hui baru menyadari pentingnya keselamatan Kwon dan ia pun memilih untuk memesan taksi. Tak lama kemudian, Shin-ki pun datang dengan mobilnya. Ia bersiap untuk mengantarkan Kwon pergi ke sekolah. Tetapi Min-hui malah sok jual mahal. Akhirnya Shin-ki pun meninggalkan Min-hui seorang diri. Kemudian Shin-ki yang sedang dalam perjalanan berniat untuk menjemput Min-hui sebab mereka ada janji untuk pergi ke rumah sakit. Hal tersebut dipergoki oleh Ding.
bersamaan dengan Min Hui yang tidak sengaja menempel pada Shin Ki di dalam mobil. Kejadian itu pun langsung difoto oleh Ding. Namun Ding tidak mengetahui jika pria yang menjemput Min Hui adalah Shin Ki. Kejadian di mobil itu membuat Min Hui dan Shin Ki menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Min Hui pergi bekerja seperti biasa, namun ia mendapati sikap para karyawan yang sangat aneh. Sampai akhirnya Chow memanggil Min Hui dan memberitahukan atas berita yang sedang beredar di media sosial. Benar saja, foto kejadian antara Min Hui dan Shin Ki di dalam mobil tersebar di media sosial. Sampai akhirnya terdengar di telinga Shin Ki bahwa ada karyawan yang sedang membicarakan hal buruk tentang Min Hui. Di saat yang bersamaan, Min Hui langsung melacak siapa yang menyebarkan foto tersebut. Dan benar saja, lagi-lagi itu adalah perbuatan Ding. Tak berselang lama, Shin Ki menemui Min Hui. Ia protes atas berita yang sedang beredar, sebab hal itu akan mempengaruhi Kwan. Shin Ki tidak ingin ada yang menjelekkan anaknya. Sikap Shin Ki tersebut dilakukannya karena ia tidak mengetahui siapa pria yang bersama Min Hui. Dan betapa terkejutnya Shin Ki saat ia melihat ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Saat itu juga Shin Ki baru mengetahui jika pelaku penyebarannya adalah Ding. Kemudian Ding sedang kumat penyakit cabulnya. Tak berselang lama, Min Hui pun datang untuk memanggilnya ke ruangan direktur utama. Di sana Min Hui meminta pertanggungjawaban Ding. Ia harus membuat permintaan maaf pada web milik perusahaan. Jika tidak, maka Min Hui akan keluar dari perusahaan. Hal tersebut sempat membuat direktur utama takut. Namun Ding malah memberikan harapan pada Pak He, direktur utama perusahaan, jika ia bisa menggantikan Min Hui dan mengambil hati Shin Ki. Setelah itu, dengan tingkat kepedean yang tinggi, Ding menemui Shin Ki di perusahaannya dan ia mengatakan bahwa ia ditunjuk oleh Pak He menggantikan Min Hui. Saat itu Shin Ki berakting dengan sikap seolah mendukung pernyataan Ding. Tetapi sesampainya di basement, Shin Ki membuat Ding mengingat mobil siapa yang saat itu menjemput Min Hui. Hal tersebut membuat Ding sangat ketakutan dan akhirnya ia bersedia membuat surat permintaan maaf.